Hai, di video kali ini saya akan sharing mengenai kapan waktu terbaik ganti oli motor. Ya, kita sebenarnya sudah familiar sama yang namanya oli, dan siapa sih di antara kalian yang nggak tahu tentang oli motor yang sebenarnya udah kita pakai berkali-kali di motor kita masing-masing. Dan juga banyak sih di antara kita yang nggak tahu kapan waktu terbaik ganti oli motor. Apakah 1000 kilo, apa 2000, apa 3000, atau bisa sampai 5000. Yuk, kita bahas di sini. Dan saya minta tolong sih tonton video ini sampai habis, karena kalau saya menyelipkan info ini di video-video saya yang lain seperti video oli, karena channel ini membahas oli sih, kapan waktu terbaiknya kadang nggak kalian tonton, karena waktu tonton rata-rata itu biasanya ada di tengah-tengah, habis itu diilangin. Mungkin channel ini ngebosenin ya, saya nggak tahu. Jadi silakan video ini tonton sampai habis, karena saya ingin sharing aja kapan waktu terbaiknya. Banyak sekali yang bilang kalau waktu terbaik ganti oli motor itu di sekitaran 2000 km. Nggak bisa saya bilang salah juga, karena memang kebanyakan oli yang dipakai oleh setiap orang itu ada di kisaran harga 40.000 sampai dengan 70.000. Dan oli di harga itu memang kebanyakan hanya bertahan sampai 2000 km. Dan itu bukan suatu hal yang aneh dan sudah memang hal yang biasa terjadi. Oli yang seharga itu bertahan di range sekitar 2000 km maksimalnya. Salah satu contohnya misalkan seperti di oli yang sering kita pakai banget yang ada di masyarakat itu MPX, yang ada di masyarakat itu MPX1 dari Honda. Di sana saya pernah ngobrol sama mekaniknya, itu katanya kalau pakai oli ini itu sekitaran 1500 kilo pergantiannya, dan titik toleransi maksimal kesalahannya itu ada di 2000 km gitu katanya. Dan memang tidak salah, karena apa? Begini, memang oli itu misalkan motor kalian itu masih sehat, memang begini, oli itu memang nggak habis atau nggak susut. Memang betul sekali nggak susut, karena kondisi mesin yang masih perfect, rainseker yang masih seret banget, dan emang masih perfect banget kondisi mesinnya. Jadi emang ya oli itu akan bertahan, nggak akan susut ataupun habis. Tapi yang terjadi, perlu diingat juga kalau oli itu adalah pelumas. Nah, semakin tinggi pemakaian kita, semakin panjang kita pakai sebuah produk oli, biasanya 1500 kita pakai di 3000. Bukan habis olinya pertamanya, tapi komponen dalam motor akan terkikis. Karena apa? Oli itu tidak melumasi secara maksimal, dan itu yang berbahaya. Makanya ada kadang motor itu yang kehabisan oli, dan orang yang nggak tahu motor baru tapi kehabisan oli, ya karena seperti itu. Hal seperti ini tidak dipikirkan, dan banyak juga yang nggak tahu hal seperti ini. Yang penting ada olinya dan ngisi, dan itu agak keliru juga. Terus ada juga yang bilang ganti oli per bulan. Nggak salah juga, dan itu memang bagus. Ya kenapa saya bilang bagus, karena oli itu ya ada jangka waktu pakainya, dan kalau kalian pakai 1 bulan, misalkan oli itu masih dipakai sedikit, dan itu bagus sih untuk perawatan mesinnya. Tapi minusnya itu dari pengeluaran uangnya itu terlalu besar. Ya nggak tahu kalau kalian itu adalah orang yang mampu atau kaya, ya sah-sah saja kalau mau seperti itu. Tapi untuk sisi ekonomisnya, mending ngikutin ya jangka waktu pakainya dia itu seberapa gitu. Nggak salah kalau mau ganti per bulan, ya silakan. Terus ada juga yang bilang ganti oli itu kalau mesinnya berat, kalau kerasa berat ya silakan diganti, dan itu juga nggak salah, dan bisa saja hal seperti itu terjadi. Tapi ingat, pergantian oli karena mesin itu terasa berat ada banyak sekali faktor. Misalkan mesin yang nggak diservis, ataupun pemakaian BBM yang keliru. Mungkin yang biasanya seharusnya motor itu pakai Pertalite, dia pakai Pertamax, atau biasanya pakai Pertamax, dia pakai Pertalite, dan lain-lain. Banyak sekali faktor. Nggak melulu olinya yang salah, banyak sekali faktor. Tapi nggak apa-apa kalau kita mau mengantisipasi, misalkan takutnya karena pemakaian kita terlalu tinggi sebelumnya, dan olinya sudah memang pelumasannya sudah turun, dan nggak sampai waktunya, boleh sih diganti, dan nggak salah. Dan yang untung juga kalian sendiri kan, bukan saya. Terus ada juga yang bilang ganti oli ikuti pemakaiannya, misalkan oli long drain. Pernah denger kan? Channel ini juga pernah bahas masalah oli yang bisa dipakai hingga 5000 km, oli Fastron itu. Nggak bisa percaya juga tentang oli yang bisa dipakai long drain, ya. Kita harus tahu kondisi motor seperti apa,
pemakaian kita seperti apa. Dan klaim yang seperti itu perlu diingat juga, produksi oli tidak terjadi dalam sekali produksi, ataupun titik kesalahan oli itu diproduksi pasti ada, sekalipun pabrikasinya sudah canggih banget, ya kan. Tidak salah di pabrikasinya, kesalahan di penyimpanan, di pengiriman, dan lain-lain. Banyak sekali faktor yang bisa menurunkan kualitas oli. Jadi memang oli itu bisa diklaim sampai dengan 5.000 km. Tapi ingat, semua produk oli, semua botol oli, tidak semuanya bisa dipakai sampai dengan 5.000 km. Dan juga pemakaian kita menentukan seberapa kualitas oli yang bisa kita pakai dan seberapa panjang umur olinya. Kalau kita senang touring jarak panjang banget, misalkan per hari menempuh jarak 100 km, ya jangan pakai oli itu sampai 5.000. Aneh. Pakai aja oli itu di kisaran 2.500 atau 3.000. Ya kalian sendiri yang untung lah. Terus yang paling aneh yang pernah saya ketahui gini. Oli itu pakai apa aja? Ya kan? Oli itu pakai apa aja? Yang penting digantinya rutin. Enggak salah juga, tapi bener banget juga enggak. Kenapa? Karena setiap oli itu punya kandungan sendiri. Kalau kalian pakai motor yang 110 cc, itu boleh-boleh aja kalian berspekulasi seperti itu. Dan pemakaian kalian juga pendek, ya silakan. 110 cc pemakaian pendek, oke. Tapi kalau kalian memakai motor 150 cc minimal, ataupun di atasnya 200, 250, 300 sampai dengan 1000, jangan mempunyai spekulasi seperti itu, karena memang kandungan oli itu dia punya karakter sendiri-sendiri. Tiap brand, tiap merek dan harga menentukan kualitasnya. Kalau kalian pakai oli sembarangan, yang penting ada olinya aja, terus ya bener bisa melumasi, memang bener. Sekalipun kalian pakai oli, ya bukan oli, misalkan kalian pakai itu kayak minyak goreng, bimoli, dia juga bisa melumasi. Dan isi aja itu yang banyaknya juga bisa melumasi kok, ya kan? Tapi ya enggak begitu. Tiap mesin, tiap motor juga punya kebutuhan sendiri. Kayak viskositasnya dan lain-lain. Dia juga punya kebutuhan sendiri yang harus dipenuhi. Enggak melulu harus, ya yang penting ada olinya bisa dipakai. Kenapa enggak beli oli bekas aja? Kan juga ada olinya. Ya kan? Jadi lebih berpikir cerdas aja sih menurut saya di sini. Yang paling parah lagi yang pernah saya dengar itu, saya ganti oli motor ini 6 bulan sekali. Ayolah, jangan inilah. Saya agak gimana gitu kalau orang bilang ganti oli itu per bulan gitu. Kenapa nggak nentuin berapa kilometernya aja? Itu kan lebih pasti tuh pemakaiannya, bukan per bulan, apalagi sampai 6 bulan. Nggak tahu kalau motornya cuma dipajang di etalase doang sih nggak masalah, tapi kalau dipakai tiap hari, mau olinya semahal apapun, motul ester misalkan, ya jangan sampai 6 bulan juga. Ya yang rugi sebenarnya sih kalian sendiri sih, bukan saya. Tapi ya gimana dong, saya pengen nggak ada hal-hal seperti itu gitu. Pengen ya udah kita pakai gimana wajarnya, gimana bagusnya, dan ya jangan separah itu juga. Mau main apa, mau main sulap pakai oli sampai 6.000 km, ya ayolah, jangan seperti itu. Kembali lagi kan, oli punya masa pakai sendiri dan macem-macem banget. Jadi jadilah pengguna yang cerdas. Kalian harus pahami karakter motornya seperti apa, motornya gimana, baiknya gimana, pemakaian kalian gimana. Itu semua dipikirkan, dipahami, dan diterapkan. Jangan melulu dengarkan kata-kata orang. Silakan dengarkan kata saya sekarang, tapi jangan ngikutin saya sepenuhnya. Kalian harus punya persepsi sendiri dan tentukan kenyamanan kalian sendiri. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semoga kalian mengikuti video ini sampai habis. Dan ambil manfaatnya dari video ini. Buang jauh-jauh negatifnya. Silahkan kalau mau tanya, komen di bawah. Dan nanya yang baik-baik aja deh. Kalau kalian ngomong jelek-jelek juga, saya malas yang mau menanggapi. Kalau bagus-bagus, ya tanyaan yang bagus atau sharing yang baik. Kita ngobrol bareng. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.